kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Meskipun ini siang atau menjelang sore hari, kita sepakat seperti tadi sudah diawali oleh Bu Irma, kita sepakat untuk senantiasa mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak, mengharuskan para calon guru penggerak terus belajar bagaimana bergerak menuju perubahan pendidikan yang diinginkan sampai 9 bulan ke depan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, mari kita simak bersama penjelasan teknis penyelenggaraan pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Program Guru Penggerak kepada Bapak Dadang Supriyatna MD dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala P4TK, TK dan PLB, Bapak Dr. Andes Abdul Khair MPD. Yang terhormat Ibu Penjab PGP, Satker P4TK, TK dan PLB, Ibu Yuli Rianawati. Yang terhormat Bapak Ian selaku Kasubpopja penyelenggaraan, dan rekan-rekan panitia yang lainnya, ada Ibu Intan, Ibu Kiki, dan Ibu Irma, serta yang terhormat Ibu Bapak fasilitator, pengajar praktik, dan para Ibu Bapak guru calon penggerak. Ada sekitar 505 dikurangi 17 ya, dari 10 kabupaten kota dan 3 provinsi, dari Provinsi Riau, Aceh, dan Provinsi Jawa Barat. Ibu Bapak yang saya hormati, berkenan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana sih proses guru penggerak tersebut, gitu ya. Jadi Ibu Bapak ini kemarin sudah diawali dengan lokakarya, betul ya, lokakarya perdana. Nah, di lokakarya perdana ini Ibu Bapak memetakan harapan dan kekhawatiran. Ibu Bapak sudah bertemu dengan para pengajar praktiknya, betul ya? Ibu Bapak sudah bertemu dengan para pengajar praktiknya. Namun, ada beberapa calon guru penggerak ini yang belum bertemu dengan para fasilitatornya, ya, karena memang fasilitator ini akan mengampu Ibu Bapak secara daring, ya. Ibu Bapak akan mengampu, Ibu Bapak akan mengikuti kegiatan pembelajaran dari fasilitatornya secara daring. Jadi di dalam guru penggerak ini Ibu Bapak akan ada 3 yang mendampingi, luar biasa ya. Tadi kata Bu Irma katanya bergerak, gitu ya, bergerak. Pendampingnya aja sampai 3. Siapa? Yang pertama adalah pengajar praktik. Ya, Ibu Bapak sudah bertemu dengan pengajar praktik ketika lokakarya. Yang kedua adalah fasilitator. Ya, nanti Ibu Bapak akan istilahnya bertemu secara intens di dalam LMS, ya, Learning Management System, dengan fasilitator. Kalau pengajar praktik ya tatap muka, ya tatap laptop, gitu ya. Kalau dengan fasilitator tatap laptop saja, gitu ya, tatap laptop saja. Bertemunya di LMS, gitu ya. Yang ketiga dengan para instruktur. Ya, instruktur ini adalah pengembang atau tim ahli yang memberikan materi terkait dengan materi yang disajikan. Ya, Ibu Bapak. Ya, baik. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya masuk ke kegiatan penggerak secara utuh, nanti akan saya sampaikan. Mohon izin, saya ingin memperkenalkan dulu 30 fasilitator yang kami miliki. Siapa tahu nanti Ibu Bapak ada salah satunya ya yang diampu oleh beliau-beliau. Ini adalah fasilitator hebat. Jadi di sini tuh semuanya kumpulan orang-orang hebat, gitu ya. Ya fasilitatornya hebat, ya para pengajar praktiknya hebat, ya para CGP-nya juga hebat, gitu ya.
Kenapa? Karena kita mengikuti program guru penggerak ini melalui seleksi yang luar biasa. Tadi pagi sudah dibuka oleh Pak Menteri, Mas Menteri, ya, Mas Menterinya masih muda, usianya masih di bawah kita semua ya Ibu Bapak ya, kurang lebih usianya katanya 38 tahun Mas Menteri itu. Mas Menteri, lalu sekarang Ibu Bapak masuk ke orientasi tentang pelaksanaan PGP di Satker P4TK TK dan PLD. Baik, Ibu Bapak, sekilas saja saya menyampaikan bahwa nanti akan ada jeda dulu, istirahat untuk Lebaran. Kita akan mulai program pendidikan guru penggeraknya hari ini. Ya, hari ini. Kita akan mulai hari ini ya dengan masuk ke paket modul 1. Paket modul 1. Jadi Ibu Bapak para CGP, saya yakin Ibu Bapak sudah kenal ya bahwa kita akan ada 3 paket modul. Ya, akan ada 3 paket modul. Dan di masing-masing paket modul ini kita akan mempelajari beberapa modul. Untuk paket modul pertama kita mempelajari 4 modul. Paket modul kedua kita mempelajari 2 modul. Dan paket modul ketiga kita mempelajari 3 modul. Maaf, 4, 3, 3. Ya, 4, 3, 3. Oke. Nah, Ibu Bapak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus bahwa tujuan utama dari pelaksanaan PGP ini adalah menghadirkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang pembelajaran di sekolah-sekolah kita, gitu ya. Nah, makanya di paket modul 1 kita akan mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk bisa kita terapkan. Setelah kita merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu kita menempatkan diri. Mana peran kita sebagai guru penggerak? Nilai-nilai apa yang perlu kita kuasai sebagai guru penggerak? Lalu setelah memiliki bekal yang cukup dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sudah tahu nilai dan peran guru penggeraknya, kita masuk ke bagaimana visi kita sebagai guru penggerak, ke modul 1.3-nya. Visi kita sebagai guru penggerak seperti apa? Untuk kita melakukan sebuah perubahan dengan melakukan budaya positif di 1.4-nya. Jadi di paket modul 1 kita mempelajari 4 modul. Ya, kita mempelajari 4 modul. Nah, di dalam 4 modul ini Ibu Bapak istilahnya menghadirkan kembali ingatan-ingatan bahwa oh iya, ternyata guru itu tugasnya menuntun. Guru itu seperti petani, gitu ya. Guru itu seperti petani, tugasnya menuntun. Kalau yang namanya petani, gitu ya, yang namanya petani nanam jagung pasti harus tumbuh jagung, gitu ya. Tidak mungkin nanam jagung tumbuhnya padi, gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita, gitu ya. Kita sebagai petani hanya menyiangi hama-hama atau rumput-rumput liar yang di antara yang tumbuh di antara tanaman yang kita pupuk, kita bina untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu pun juga seperti guru, ya, guru itu sebagai petani. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang itu ya. Nah, setelah itu Ibu Bapak, setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak serta budaya positif, itu kan artinya membentuk budaya secara individu Ibu Bapak guru penggerak, ya, membentuk budaya individu dulu. Setelah individu baru ke lingkungan kelas. Di modul paket modul 2 kita mempelajari 3 modul. Ada sosial, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada sosial emotional learning, dan ada coaching di sana, ya, ada coaching. Ibu Bapak guru penggerak akan belajar bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang berbasis kebutuhan peserta didik, pembelajaran yang berbeda-beda dengan peserta didik yang berbeda. Kalau istilah istilah keren ya, istilah kerennya program pembelajaran individu, gitu ya. Nah, bagaimana itu melakukan itu? Salah satunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nanti kalau pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan, itu terus terang katanya akan menguras
sosial emosional ibu bapak, maka kita pelajari sosial emosionalnya seperti apa. Bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang well-being di kelas-kelas kita, yang bahagia, yang sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, nanti masuk ke coaching. Bagaimana kita meng-coach teman-teman rekan sejawat kita untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Di paket modul 3, ya, terakhir adalah berperan tentang bagaimana pengelolaan ibu bapak sebagai pemimpin pembelajaran. Mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan lain sebagainya. Gitu ya, itu di paket modul 3. 3 modul. Nah, artinya ibu bapak kalau kita lihat dari alur kegiatan PGP ini, kita menyiapkan dulu dirinya sendiri, gitu ya, diri kita sendiri, lalu kita tularkan ke lingkungan terdekat kita di kelas, lalu di masyarakat sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagainya. Nah, ibu bapak, selama kita melakukan pembelajaran itu, ibu bapak tadi akan didampingi oleh fasilitator di dalam LMS-nya. Ya, di dalam LMS pun nanti ibu bapak bisa didampingi oleh pengajar praktiknya. Ya. Nanti setelah pengajar praktik itu nanti akan melakukan pendampingan individu. Kurang lebih kita akan mulai hari ini untuk masuk mulai dari diri, nanti lanjut terus sampai ada jeda sebelum dan sesudah Lebaran. Nanti setelah Lebaran ibu bapak akan didampingi oleh pengajar praktik pada pendampingan individu. Ya, pada pendampingan individu ke-0. Pendampingan individu ke-0. Ya, pendampingan individu ke-0 ini nanti para pengajar praktik akan menanyakan bagaimana harapan, bagaimana tindak lanjut dari lokakarya perdana kemarin, gitu ya. Nah, oke. Setelah pendampingan ke 0, lalu masuk ke lokakarya 1. Ya, masuk ke lokakarya 1. Nah, nanti akan ada sharing, akan saling belajar, gitu ya, dengan para CGP lain, gitu. Jadi fasilitator nanti masuknya di ruang kolaborasi. Ibu bapak setelah lokakarya 1 masuk ke pendampingan ke 1, masuk ke lokakarya 2, begitu sampai ke pendampingan ke 8 dan lokakarya ke 9 di bulan Desember. Ya, di bulan Desember. Kalau ibu bapak fasilitator, ya, kalau ibu bapak fasilitator mengakunya cukup 6 bulan, gitu ya. Jadi ibu bapak nanti 6 bulan ini, ya kurang lebih ya, 6 bulan ini akan dibersamai oleh para fasilitatornya, gitu ya, mempelajari modul-modul yang 10 itu, gitu ya. Nah, fasilitator 6 bulan, nanti 3 bulan ke depannya ibu bapak implementasi di sekolahnya masing-masing, gitu ya. Ibu bapak implementasi di sekolahnya masing-masing. Jadi ada proyek tertentu, gitu ya, nanti di sekolahnya masing-masing. Nah, itu ibu bapak. Nah, kemarin ya ibu bapak para CGP sudah mengikuti BIMTEK LMS. Ya ibu bapak ya, ibu bapak sudah mengikuti BIMTEK LMS, bagaimana cara masuk ke LMS dan sebagainya. Betul ya? Oke, betul. Nah, ibu bapak masuk ke LMS, ya nanti para fasilitator juga bisa melihat, gitu ya, LMS-nya sudah bisa masuk ke LMS-nya. Nah, hal yang pertama sekali kita lakukan hari ini adalah ibu bapak mengikuti retest. Saya jelaskan dulu ya ibu bapak. Sekarang ibu bapak bisa masuk ke LMS-nya masing-masing.